dalam rangka melaksanakan amanat keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Penyelesaian kasus HAM berat melalui jalur penyelesaian bersifat yudisial dan non-yudisial. Pangdam 17 Cendrawasih Muhammad Saleh Mustafa yang didampingi Kapolda Papua menerima kunjungan tim investigasi Kemenko Polhukam yang dipimpin Letjen TNI Purnawirawan Kiki Syanarki. Pertemuan yang berlangsung di ruang Siklop Makodam 17 Cendrawasih. Selesai menerima tim investigasi Kemenko Polhukam, Pangdam 17 Cendrawasih menegaskan bahwa sesuai keputusan Presiden 17 tahun 2022 dalam hal penyelesaian kasus HAM berat, maka TNI akan terus bersinergi dengan aparat Polri dalam hal ini Polda Papua untuk mendukung tim investigasi Kemenko Polhukam dalam menjalankan amanat Presiden. Tim yang dari sesuai dengan Kepres nomor berapa tadi itu ya? 17 ya, tentang penyelesaian non-yudisial bagi kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi. Itu ada, kalau di Papua itu ada 2 kasus yang belum diselesaikan, satu di Wasior, satu lagi di Wamena. Kedatangan tim ini tujuannya adalah ingin melakukan upaya-upaya penyelesaian sesuai perintah Presiden dalam rangka penyelesaian secara non-yudisial, tetapi tidak menghilangkan aspek yudisialnya. Jadi tetap yudisialnya tetap jalan, ya. Tapi Bapak Presiden melalui tim ini ingin melakukan upaya-upaya yang non-yudisialnya itu ya. Makanya tadi mereka akan ke Wamena untuk melakukan verifikasi khususnya korban. Jadi yang ditangani oleh tim ini nanti adalah korban-korban yang terdampak oleh peristiwa pelanggaran HAM tersebut. Ini tadi kita diskusi, saya tanya sebatas mana korban yang saat ini kan 2003 ya kan, kejadiannya kan sekarang sudah berapa tahun ini ya kan, jadi itu hanya sebatas kepada katanya istri sama anak. Nah nanti mungkin ada, makanya perlu ada tim. Nah rencana nanti saya besok mau ke Wamena, saya juga akan menyampaikan ini ke Pak Bupati dan Dandim Kapolres di sana agar nanti ada tim. Kalau di Wasior kemarin ada tim khusus di daerah yang membantu untuk melakukan validasi dan verifikasi data ini. Nah, diharapkan ini bisa ada win solution lah ya. Bukan win solution tapi pendekatan yang lebih humanis lah ya. Mengobati luka. Untuk mengobati selama ini yang oleh korban yang merasa tidak kehadiran pemerintah tidak ada. Nah ini akan dirasakan betul-betul bahwa pemerintah memang memperhatikan para korban-korban pelanggaran HAM tersebut. Tim investigasi Kemenko Polhukam sendiri dengan misi penyelesaian non-yudisial sesuai dengan amanat Presiden untuk menyelesaikan kasus HAM berat yang menitik beratkan pada pendataan korban dan keluarga, sehingga mengetahui keinginan dari korban sesuai Kepres 17 tahun 2022 ini. Juga merekomendasikan tentang pemulihan korban. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama kedatangan kami ke sini bukan hanya saya, tim saya ada 8 orang sebenarnya, tapi di Makodam ini bersama saya hanya 6 orang. Kedatangan kami dalam rangka melaksanakan tugas amanat dari keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022, Kepres 17 2022, yaitu penyelesaian secara non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Jadi sekali lagi, penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu tanpa menutup kemungkinan penyelesaian secara yudisial. Jadi itu tetap pintunya masih terbuka. Nah, di Papua ini ada 2 kasus yang harus kami tangani, yaitu kasus Wasior, kemarin sudah kami ke sana, dan kasus Wamena, yang mungkin kami 1-2 hari ini akan ke Wamena. Kasus lain di Papua, seperti kasus Abe Pura dan lain sebagainya, ada yang sudah diselesaikan. Terakhir, Paniai, itu juga sedang dalam proses peradilan. Nah itu yang akan tujuan kami ke sini. Penyelesaian secara non-yudisial ini berbeda dengan penyelesaian yudisial. Kalau yudisial mungkin yang disentuh adalah pelaku, saksi dan lain sebagainya.
kami hanya menyentuh korban. Jadi harus melakukan yang pertama validasi, lalu verifikasi korban, dan kemudian menjaring apa aspirasi dari korban. Sesuai dengan Kepres 17 ini, kami harus melaporkan tentang rekomendasi tentang pemulihan. Nah, yang dimaksud dengan pemulihan korban di sini bisa berupa rehabilitasi fisik, bantuan sosial, jaminan kesehatan, lalu kemudian beasiswa dan bantuan lain sesuai yang dibutuhkan di lapangan. Nah, itu yang akan kami jaring. Kemarin dari Wasior sudah walaupun belum final, sebagian sudah masuk kepada kami, dan besok akan kami lakukan di Wamena. Ya, harapannya kami bisa melakukan verifikasi, validasi korban sesuai dengan yang kami lakukan di Wasior. Itu bisa dapat bantuan baik dari korban maupun dari aparat setempat dan juga dari aktivis hak asasi manusia. Harapannya itu. Dan harapan yang lebih besar, masalah pelanggaran HAM berat masa lalu ini bisa tertangani, terselesaikan dengan baik. Setidaknya apa yang disampaikan oleh pemerintah lewat jaminan-jaminan tadi, lewat upaya pemulihan, setidaknya bisa mengobati para korban. Dan harapan yang lebih besar adalah bisa terjadi kerukunan sosial di lingkungan masyarakat, dan tentu adalah persatuan bangsa dan negara ini bisa terwujud. Begitu. Dari Jayapura, Faisal Rumonin, Adi Media Papua News mengabarkan. Bagus. Pak Agus.